Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang sistem pelaporan, sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zahrotus Sa'diyah, NIM 19505-120 dari kelas Aksya 3A IAIN Kudus. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Yang pertama, pengertian sistem buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating atau pembaharuan rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Siklus ini berinteraksi dengan siklus lain dan berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Sistem buku besar dan pelaporan merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan maupun arus informasi. Biasanya sistem buku besar ini terdiri dari yang pertama voucher jurnal. Voucher jurnal merupakan sumber input bagi perusahaan besar umum, bagi buku besar umum. Sebuah voucher jurnal yang dapat digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa atau satu transaksi yang unik, mengidentifikasi jumlah keuangan dan akun buku besar umum yang dipengaruhi. Yang kedua, ada Basic Data GLS. Basic Data GLS terdiri dari berbagai file master buku besar umum, file sejarah buku besar umum, file voucher jurnal, file sejarah voucher jurnal, file pertanggungjawaban, dan file master anggaran. Prosedur GLS merupakan proses pembaharuan GSL sederhana secara konseptual. Voucher jurnal mengalir dari sistem pemrosesan transaksi dan sumber lainnya ke Departemen Buku Besar Umum. Yang kedua, sistem pelaporan keuangan. Tanggung jawab untuk memberikan informasi ke pihak eksternal diterapkan oleh standar hukum dan profesional. Kewajiban pelaporan dipenuhi melalui komponen FRS dari GL/FRS. Penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah para pengguna eksternal, seperti pemegang saham, kreditor, dan pejabat pemerintah. Mereka semua memerlukan informasi yang mungkin mereka mengamati tren kinerja selama beberapa waktu dan melakukan perbandingan di antara perusahaan yang berbeda melalui laporan keuangan tersebut. Dengan mengetahui hakikat kebutuhan ini, informasi pelaporan keuangan harus disiapkan dan disajikan oleh semua perusahaan dengan cara-cara yang diterima secara umum dan dipahami oleh pengguna eksternal. Tujuan sistem buku besar. Tujuan sistem buku besar terdiri atas 1. Untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit. Yang keempat, mengakomodasikan kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Nur Salsabila, NIM 19505-135. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang aktivitas sistem buku besar dan pelaporan. Terdapat 4 aktivitas dalam sistem buku besar dan pelaporan, di antaranya 1. Memperbarui buku besar yang terdiri dari 2 sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi
selama periode waktu tertentu atau hari, minggu, bulanan. Yang kedua adalah bendahara. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu per satu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham, investasi atau perolehan saham, pembelian. Selanjutnya adalah memasukkan ayat jurnal penyesuaian yang meliputi 1. Akrual atau hutang gaji merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi di mana kas belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua adalah pembayaran di muka atau sewa, bunga, asuransi merupakan jurnal yang dibuat pada periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan yang terkait. Yang ketiga adalah perkiraan atau penyusutan, merupakan jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat adalah penilaian kembali, merupakan jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat. Yang keenam adalah perbaikan atau koreksi, merupakan jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditentukan dalam buku besar. Yang ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan yang meliputi 1. Laporan laba rugi dibuat pertama, yang kedua neraca dibuat setelahnya, yang ketiga laporan arus kas dibuat terakhir. Yang keempat, dalam aktivitasnya terdapat membuat laporan manajerial yang terdapat 2 kategori utama dari laporan manajerial, yaitu laporan pengendalian buku besar dan anggaran. Yang selanjutnya adalah tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Terdapat 6 macam tujuan pengendalian dalam sistem buku besar dalam pelaporan, diantaranya 1. Semua pembaharuan buku besar diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi buku besar yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Yang keempat adalah semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Yang kelima adalah data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang keenam adalah aktivitas buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Sekian dari pemateri kedua akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Yofi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Meisha Natania, NIM 19505-1006 dari kelas Aksya 3A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ancaman, akibat, dan prosedur pengawasan pada siklus buku besar dan pelaporan. Nah, ancaman yaitu kesalahan dalam mengupdate buku besar, yaitu seperti pertama, jurnal yang tidak akurat atau lengkap. Yang kedua, posting yang tidak akurat atau lengkap. Nah, akibatnya yaitu catatan dan laporan tidak lengkap sehingga menghasilkan informasi yang keliru dan menimbulkan keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Nah, bagaimana cara pengawasannya? Yaitu pertama, melalui pengawasan edit, input, dan pemrosesan. Yang kedua, rekonsiliasi laporan kontrol. Dan ancaman akses ke buku besar secara tidak sah, yaitu akibatnya kehilangan data penting, rahasia buku besar tidak akurat. Nah, bagaimana cara prosedur pengawasannya? Yaitu dengan pengawasan akses dan jejak audit yang memadai. Nah, yang pertama yaitu ancaman pertama, kesalahan dalam pemuktahiran buku besar. Kesalahan yang terjadi pada pemutakhiran buku besar dapat mengakibatkan buruknya proses pengembalian keputusan yang menggunakan informasi salah dan dalam pelaporan keuangan. Prosedur pengendalian yang berhubungan dengan pengolahan data terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, pengawasan edit, input, dan pemrosesan. Yang kedua, laporan pengawasan dan rekonsiliasi. Yang ketiga yaitu pemeliharaan jejak audit yang memadai. Nah, ancaman kedua yaitu akses buku besar secara tidak sah atau
unauthorized access to the general ledger, yaitu proses atau aktivitas. Pertama yaitu memperbarui buku besar. Ancamannya adalah kesalahan-kesalahan. Ketiga yaitu prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yaitu melalui pengendalian input dan pemrosesan, laporan rekonsiliasi, dan pengendalian jejak audit. Yang kedua yaitu akses ke buku besar. Ancamannya yaitu kehilangan data rahasia atau penyembunyian pencurian. Nah, prosedur pengendaliannya yaitu dengan pengendalian akses jejak audit. Yang ketiga yaitu kehilangan atau kehancuran buku besar. Ancamannya yaitu kehilangan data dan aset. Prosedur pengendaliannya yaitu prosedur pembuatan cadangan dan pemulihan dari bencana. Nah, fungsi utama sistem buku besar dan pelaporan yaitu pertama, memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua yaitu setiap subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan dalam bab 12 sampai 15 menyediakan informasi melalui transaksi reguler, yaitu hanya arus data utama dari setiap subsistem yang digambarkan untuk menjaga agar fitur menjadi rapi. Yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang keempat, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. Yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, dalam diagram konteks sistem buku besar dan sistem pelaporan, yaitu dapat dilihat melalui PPT kali ini. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai kesalahan dalam memperbarui buku besar dan pelaporan. Nah, kesalahan yang dibuat sewaktu memperbarui buku besar dapat mengarah pada pembuatan keputusan yang tidak benar berdasarkan informasi salah yang terdapat dalam laporan kinerja keuangan. Prosedur pengendalian untuk menangani ancaman ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu pengendalian edit, input, dan pemrosesan. Yang kedua yaitu laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Yang ketiga yaitu pemeliharaan jejak audit yang mencukupi.